Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Anak-anakku, para hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, anak-anakku yang Ustaz banggakan, hari ini kita sudah memasuki di bulan yang sangat mulia, bulan-bulan yang sangat dinantikan oleh umat Islam, yaitu bulan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat, dan juga penuh dengan pahala, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan bisa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tambahan pahala yang sangat-sangat banyak, dan tentunya dengan berlipat-lipat ganda pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Anak-anakku sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berbicara di sini ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan sesuai dari keilmuan yang saya ampu atau saya miliki. Keilmuan apa itu? Yaitu adalah keilmuan dalam bidang olahraga. Ya, tentunya menarik bagaimana seseorang bisa menjaga kebugarannya atau dalam tanda kurung fit dalam menjalani aktivitas selama berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Anak-anakku sekalian yang Ustaz banggakan, para hadirin sekalian, kita pahami dulu konteks berpuasa itu adalah bagaimana kita menahan lapar dari fajar sehingga sampai terbenamnya matahari. Jadi ada waktu belasan jam kita tidak makan dan kita tidak minum. Dan di sini bagaimana caranya agar kita tetap fit dan bugar? Ustadz, saya memiliki 7 tips yang mungkin nanti bisa diterapkan di rumah, dimanapun ketika berpuasa, agar kita tetap fit, tetap bugar dalam menjalani ibadah puasa. Puasa dalam ilmiahnya adalah sebuah aktivitas yang bisa menghilangkan racun secara ilmiah, secara alamiah. Karena proses berpuasa, proses pencernaan yang ada di tubuh kita itu beristirahat, membasmi racun-racun, berhenti melakukan metabolisme dalam tubuh, sehingga tubuh kita beristirahat, dan saat istirahat itulah racun-racun, detox yang ada di dalam tubuh itu dihilangkan. Dan inilah suatu keajaiban dalam berpuasa. Jadi harapannya anak-anakku yang usianya sudah balik, SMP, baik kelas 7 sampai kelas 9, harus kuat berpuasa, jangan lemah saat berpuasa. Ya. Oke, kembali ke topik. Ada 7 topik, ada 7 tips tepatnya yang ingin kita sampaikan agar kita tetap fit dalam berpuasa. Yang pertama adalah jangan pernah melewatkan waktu sahur. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan kepada kita bahwa sahur itu adalah sunnah. Kalau bisa harus sahur. Ya. Karena selain makan, di dalam sahur juga ada namanya kita berkumpul dengan keluarga, makan bersama dengan ayah, bunda, adik kakak, dan lain sebagainya. Ternyata sahur adalah momen di mana kita mengisi energi pada tubuh kita dengan makanan-makanan yang baik. Caranya bagaimana? Sahur dengan makan makanan yang bergizi, karbohidratnya komplit, proteinnya ada, tinggi serat kalau bisa. Ya, karbohidrat kalau bisa di rumah, kalau ada, menggunakan nasi merah, nasi putih tidak apa-apa, tapi porsinya harus cukup, tidak banyak, tidak melebihi porsi yang sebelumnya. Karena biasanya banyak yang takut lapar sehingga porsinya banyak. Jangan, itu justru keliru. Ya, porsinya harus sesuai dengan standar kita, sesuai dengan porsi makannya, jangan terlalu banyak. Yang kedua, protein. Proteinnya bisa daging ayam, daging sapi, atau bahkan protein yang nabati seperti tempe, tahu, dan lain sebagainya yang terbuat dari kacang-kacangan. Itu sangat baik ketika dikombinasikan dengan karbohidrat yang cukup, sehingga asupan
makanan, energi dalam tubuh kita itu bisa terpenuhi selama berpuasa. Dan yang paling penting adalah serat, pemenuhan serat. Bahkan bagi orang yang diet, ingin diet di bulan puasa, dianjurkan sahurnya penuh dengan serat. Kenapa? Karena serat bisa menahan lapar dan juga rendah kalori. Seperti misalnya apa? Pisang, kurma. Kurma adalah salah satu buah yang mengandung pemanis alami, sehingga tubuh yang membutuhkan gula bisa tersuplai oleh kurma. Bahkan Rasulullah menyampaikan bahwa cukup dengan berbuka dengan 3 kurma itu sudah bisa mengisi nutrisi sampai kita sahur kembali. Ya, usahakan nutrisinya harus lengkap, mulai dari karbohidrat, protein, dan juga buah-buahan seperti buah-buahan yang mengandung serat. Ya. Jadi yang pertama, jangan sampai lewatkan sahur. Yang kedua, penuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Minimal di antara waktu berbuka sampai sahur, minimal bisa minum 8 gelas. 8 gelas kecil, 8 gelas standar. Maksimalnya 12 gelas. Dan kalau bisa hindari minuman-minuman yang mengandung kafein. Mengapa? Karena minuman kafein itu bersifat diuretik, artinya bisa mengakibatkan kita ingin buang air kecil terus. Sehingga ketika kafein itu dikonsumsi, kita merasa ingin buang air kecil, cairan akan berkurang. Nah, itu bisa membuat badan kita menjadi lemas saat berpuasa, kekurangan cairan. Jadi hindari minuman-minuman yang bersifat kafein. Ya. Minum air putih minimal 8 gelas, jedanya Anda dari buka sampai sahur minimal 8 gelas, maksimal 12 gelas. Kalau bisa penuhi minimal 2 liter sehari antara jeda mulai dari berbuka sampai dengan sahur. Yang ketiga adalah makan secukupnya. Ini kita biasanya sulit, ya. Ketika kita berpuasa, melihat model makanan apapun sepertinya enak untuk dimakan. Ya, melihat gorengan kemarin itu enak, apalagi gorengan segar. Tapi itu yang harus menjadi trigger kita bahwa kita tidak boleh makan makanan yang terlalu banyak berlebihan. Dalam tanda kutip, kita tidak boleh rakus ketika berbuka puasa. Makan secukupnya. Bahkan Rasulullah menganjurkan makan 3 kurma dulu. Bahkan di sebuah ceramah, Ustadz Dr. Zaitun mengatakan bahwa ketika kita memakan kurma 3 biji dan ditambah dengan jeruk, buah jeruk, maka itu sudah mencukupi nutrisi kita sampai di sahur. Ya, terutama bagi yang diet-diet ini, bagi yang ingin mengurangi berat badan di bulan puasa, ini adalah momen yang tepat. Ya, ketika berbuka, usahakan berbuka jangan makan-makan yang berlebihan, makan secukupnya saja. Oke, yang keempat, ini yang paling sulit, termasuk Ustadz Fikar dulu. Yang keempat adalah hindari makanan berminyak. Ya, kita tahu di luaran sana jualan-jualan pinggir jalan tidak ada makanan tidak berminyak, semuanya berminyak semua. Ya, itu adalah cobaan bagi kita. Ustadz, apakah tidak boleh sama sekali? Boleh, asalkan secukupnya. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu berlebihan. Kalau bisa lebih bagus lagi dikurangi, atau bahkan tidak mengonsumsi makan-makan yang berminyak. Kenapa? Karena ketika kita makan berminyak, apalagi yang berlebihan, dikhawatirkan bisa mengakibatkan tubuh ini mencernanya sangat keras sekali. Ya, khususnya mencernanya sangat keras, sehingga ketika keras kita merasa lelah, ngantuk. Ketika kita ngantuk karena makanan berlebihan, itu bisa terjadi karena metabolisme yang dilakukan oleh tubuh sangat keras sekali, sehingga kita ngantuk dan akhirnya apa? Tidak terawih, terawihnya malas dan lain sebagainya. Ya, jadi hindari makanan yang berminyak. Yang kelima, ya teman-teman sekalian, anak-anakku dan para hadirin sekalian, mengurangi makanan dan minuman manis. Di awal saya sebutkan bahwa kurma itu adalah buah-buahan yang mengandung pemanis yang alami. Jadi sangat bagus dikonsumsi saat di bulan puasa, apalagi untuk berbuka ataupun untuk sahur. Sangat bagus. Ya. Makan-makan yang banyak gula, misalnya minuman-minuman yang manis buatan apalagi, atau sejenis kue-kue yang mengandung pemanis buatan yang sangat tinggi, kadar manisnya itu dikurangi atau bahkan dihindari. Ya, diganti dengan kurma. Boleh, Ustadz, apakah boleh minum es teh? Boleh. Tidak apa-apa, es teh tidak apa-apa. Tapi jangan terlalu banyak. Ya, ketika berbuka jangan terlalu banyak es tehnya. Oke. Yang keenam,
Ini yang paling penting, bahkan Ustaz juga harus istiqomah dalam hal ini karena adalah olahraga. Ya, olahraga dengan intensitas rendah sampai sedang, jangan terlalu berat. Misalnya mau nge-gym nih, mau nge-gym di tempat gym, angkatannya jangan berat-berat, jangan tiba-tiba langsung 50 kilo, jangan. Step by step saja, 10 kilo dulu. Jangan malu lihat orang, alah laki-laki kok angkatannya sedikit. Atau bahkan yang perempuan, kalau mau olahraga saja di rumah. Senam jazz IT misalnya, bisa skipping, lompat tali dan lain sebagainya. Olahraga yang ringan, karena meskipun kita kekurangan cairan, kekurangan energi, terutama saat menjelang berbuka puasa, itu malah baik untuk olahraga. Ya. Mengapa? Karena tubuh kita dipaksa untuk bekerja saat olahraga tanpa energi, sehingga lemak-lemak yang ada di tubuh kita itu menjadi energi kita. Sehingga lemak-lemak jahat, terutama untuk yang berat badannya sedikit berlebih, termasuk Ustadz. Jadi olahraga itu sangat baik, terutama menjelang berbuka puasa. Karena di momen-momen itu perut kita benar-benar kosong, sehingga yang menjadi energi untuk olahraga adalah lemak. Ya, jadi lemak kita jadi energi, sehingga lemak-lemak yang ada bisa berkurang, bahkan hilang saat berpuasa, saat berolahraga di bulan puasa. Jadi olahraga yang rutin, tapi jangan terlalu berat. Misalnya setiap hari 30 menit atau per minggu bisa 3 kali dalam seminggu, waktunya 30 menit dengan intensitas yang ringan sampai dengan sedang, jangan terlalu berat. Ya. Kemudian yang ketujuh, para hadirin sekalian, anak-anakku sekalian, yang ketujuh adalah tidur yang cukup. Anak-anak dalam berpuasa, tidur pun dihitung dengan ibadah. Tapi kalau tidur terus itu bukan ibadah ya, tetapi itu malas namanya. Ya, jangan tidur terus, tapi harus cukup tidurnya. Contoh misal bangun sahur jam 3, sholat tahajud, kemudian sahur, setelah itu sholat subuh persiapan, tilawah Quran, ngaji, setelah itu sholat duha, ke sekolah, di sekolah belajar, setelah itu pulang jam 12, sholat zuhur, pulang, istirahat dulu, tidur siang 1 jam lah, 1 jam, 2 jam paling lama, jangan terlalu lama tidur siang ya. Kemudian melakukan aktivitas yang bermanfaat, tilawah lagi, sholat asar, jangan lupa, olahraga dan lain sebagainya ya. Tidur yang cukup. Malamnya setelah taraweh kalau bisa tidur, jangan begadang. Kalau anak sekarang mungkin godaannya tempat kopi, kafe, sehingga tidurnya bahkan semalam nggak tidur. Jadi setelah sahur baru tidur. Dalam hal ini berubah menjadi kelelawar ya. Kalau malam melek, kalau siang tidur. Biasanya anak muda seperti itu kalau puasa. Ya, malamnya melek, tidak tidur, tapi siangnya tidur. Itu kalau puasa 2 tahun kuat insya Allah, tanpa berhenti ya. Tidur yang cukup, setelah taraweh jangan begadang, tidur, istirahat. Jam 3 bangun lagi, tahajud, persiapan sholat subuh dan lain sebagainya. Insya Allah jika itu dilakukan terus menerus, kita dapat meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Demikian anak-anakku, para hadirin sekalian yang bisa Ustaz sampaikan, 7 tips agar kita bisa menjadi orang yang bugar, yang fit dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting adalah kita berdoa agar kita dipertemukan pada bulan Ramadan di tahun berikutnya. Demikian dari Ustadz. Salam olahraga jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.